kita bakalan bikin segmen baru. Hari ini gue bakalan bikin. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Chef Makan. Nah, hari ini akan ada sedikit beda karena kita bakalan bikin segmen baru yang akan gue sebut segmen KW Super. Kenapa KW Super? Karena kita akan bikin replika masakan-masakan yang ada di luar sana, sehingga teman-teman semua di rumah bisa ikutan buat juga. Dan bahan-bahan yang gue pakai tentunya akan friendly banget buat kalian semua, supaya kalian bisa dapetin di supermarket terdekat, bahkan di warung-warung terdekat. Oke, lanjut. Hari ini gue bakalan bikin spaghetti carbonara. Biasanya kalau udah dengar dari namanya, bikinnya susah ya buatnya. Tapi akan aku bikin simple, jadi kalian cuma bisa bikin ini di rumah. Bahan yang punya di sini, kita punya smoke beef, kedua spaghetti, telur mentah ya, dan yang keempat mentega. Kenapa gue pakai mentega? Kenapa gue nggak pakai butter? Karena yang seperti gue mention di awal, gue berusaha cari bahan-bahan yang fair nih buat kita semua, jadi kita gampang lah nyarinya gampang. Terus ada tepung terigu, terus ada minyak goreng, ada air, terus ada lada, garam, dan kaldu yang bubuk yang dipakai di sini ya. Oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama kita panaskan air sampai mendidih, lalu kita masukkan pastanya. Wah, pastanya masuk ke dalam potnya. Dan ini salah satu tips buat kalian, kalau masak pasta usahakan setengah matang dulu, apalagi kalau pastanya mau dimasak. Jadi tekstur pastanya nanti masih kenyal. Jadi kalau misalnya di box pastanya itu disuruh merebus 8-10 menit, ya setidaknya kalian merebus sekitar 4 menit saja. Jadi pas di saute pastanya masih kenyal, nggak lembek. Oke, untuk tips yang kedua, biar pastanya nggak lengket saat kita tarik keluar, kita tambahkan sedikit minyak. Nanti pastanya agak lebih oily dan nggak lengket saat kita tiriskan atau kita sisihkan. Oke, setelah pastanya matang, kita angkat dan kita tiriskan. Teksturnya masih kenyal. Kalau kita perhatiin dia nggak lengket ya. Tadi kan kita udah ngerebus pastanya, sekarang pastanya kita tirisin, airnya udah mulai habis. Sekarang kita langsung aja tumis dagingnya. Kita ambil dulu smoke beefnya. Ini gampang banget ya dapetnya, dicari mana-mana ada. Kita bulatin gini aja, gampang lah. Kita potong. Oke, kita cacah aja nggak apa-apa, kasar aja, karena emang kita mau dagingnya hancur. Oke, cukup ya. Kita sisihkan dulu bentar. Sekarang kita panasin pannya dulu. Setelah panas baru kita masukin minyaknya. Sedikit aja minyaknya, jangan terlalu banyak. Kebanyakan kolesterol. Oke, terus kita ratain minyaknya. Nah ini kalau misalnya kita lihat minyaknya sudah melikuidasi atau mulai cair seperti ini, tandanya permukaan pannya sudah panas. Masukin ke pepes. Berarti kan udah panas. Nah, di sini kenapa gua nggak pakai garlic? Karena kalau dari resep yang gue pelajari dari chef-chef yang gue ikutin, mereka nggak pernah pakai garlic. Itu karena mereka pengen aroma dari beefnya itu nggak hilang atau nggak ketimpa sama garlicnya. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau mau pakai garlic bisa pakai garlic. Jadi kita saute dulu sampai udah kering, karena enaknya kering ya smoke beefnya itu, biar lebih berasa, biar lebih crispy. Jadi cita rasanya makin keluar. Sekarang kita akan buat saus krimnya. Pertama-tama kita masukkan menteganya dulu, lalu kita stir sampai menteganya cair. Lalu setelah cair, kita masukkan tepung terigunya. Lalu kita aduk rata sampai mereka emulsif menjadi satu. Yang saya buat ini adalah roux. Lalu jika sudah menyatu, baru kita sisihkan. Oke next, setelah kita tadi masukin mentega sama tepungnya udah jadi roux, udah emulsif jadi satu,
putih kita tambahin sekarang airnya. Jadi kalau kita masukkan airnya dikit-dikit dulu. Oke, musik jadi satu. Tambahkan air lagi sampai mencapai kentalan yang kalian inginkan. Tapi biasanya kalau untuk meniru tekstur krim itu sendiri, jadi agak cair. Oke, jika teksturnya sudah menyerupai krim seperti ini ya, sudah creamy, sekarang kita tambahkan lada sama garam dulu. Jadi kita masukin garam, lada putih sama bubuk kaldu. Kalau bisa pakai ladanya lada yang putih ya, jangan yang black pepper karena nanti hasilnya akan butak, jadi nggak bagus. Oke, ini udah smooth banget. Jika kalian mau nyaring lagi biar lebih smooth boleh, tapi jika mau langsung juga bisa. Oke, sausnya udah ready, kita matikan. Oke, setelah sausnya jadi kita pinggirin dulu buat nanti kita campur ke pastanya sama ke dagingnya. Nah, buat teman-teman chef di luar sana pasti tahu apa yang gue bikin ya kan. Yang gue bikin itu sebenarnya namanya teh lute. Itu salah satu dari basic mother of sauce. Jadi biasanya harusnya itu airnya itu pakai stok, cuman karena kita sudah pakai stok yang bubuk jadi nggak perlu lagi. Nah, ini udah jadi, teksturnya udah creamy banget, ini udah pas banget buat kita langsung gabung sama pastanya. Nah, langsung kita mulai aja. Oke, setelah itu kita tumis lagi dagingnya. Setelah tadi daging kita sisihkan, kita masukin jadi creamy banget nih sausnya nih. Oke, terus kita tambahin air lagi. Setelah itu baru kita masukkan pastanya. Mantap ya, kita gedein lagi apinya. Bisa kita lihat udah mulai kental. Oke, udah mulai mosir jadi satu pastanya. Sekarang kita tambahin salt pepper dulu. Oke, tadi spagettinya udah mulai mau matang. Sekarang kita pecahin dulu kuning telurnya. Oke, sekarang mungkin caranya agak jorok sedikit. Kita ambil kuning telurnya. Ambil egg yolknya, sip. Ini cara mudah, misahin kuning dengan putihnya. Memang agak jorok tapi ini lebih cepat, lebih efektif. Lalu kita masukkan ke dalam ini. Lalu kita aduk rata. Kalau sudah mulai emulsif atau menyatu dengan sausnya, lalu kita angkat. Oke, pastanya udah jadi. Sekarang kita tinggal taruh aja di piring. Kita plating. Gila ya. Walaupun nggak pakai krim atau susu, tapi tetap masih creamy banget. Ini pelan-pelan kita taruh di piring. Di situ untuk toppingannya bisa kita kasih smoke beef lagi di atasnya. Oke, selesai. Inilah spaghetti carbonara KW Super. Oke teman-teman semuanya, sekarang udah jadi nih spaghetti carbonara-nya. Lihat dong, creamy banget ya. Padahal nggak pakai krim, nggak pakai susu, tapi teksturnya creamy banget. Hampir sama kalau kita pakai krim. Nah sekarang kita cobain dulu rasanya. Kalau buatan sendiri pasti enak ya. Sampai belepotan di mulut. Yang jelas rasanya itu hampir sama yang aslinya, carbonara aslinya. Dan yang tadi kayak gue bilang juga, untuk temen-temen di sana yang tahu
ini tuh sausnya apa sih. Ini termasuk namanya velouté. Jadi ini udah masuk basic mother of sauce juga ya. Ini bisa menjadi substitute krim atau susu untuk pasta-pasta yang creamy gini, atau makanan-makanan yang lain yang harusnya pakai krim tapi kita mungkin nggak punya atau lagi kehabisan. Kita bisa substitute pakai teknik gue tadi. Oke, jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau mungkin ada koreksi atau sesuatu, komen aja di bawah, nggak apa-apa, biar bisa jadi bahan pembelajaran buat gue dan buat teman-teman yang baca juga. Jangan lupa juga like-nya, share, sama subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke. Jadi gue bisa bikin tutorial lagi untuk minggu depan mungkin, atau buat sesuatu hal yang baru. Gue pengen channel ini berkembang dan bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi sampai jumpa minggu depan. Dadah.